Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriyani. Kali ini saya akan membuat tugas UAS dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Dian Nisa Istopa, SPD, MPDI. Kali ini saya mengambil judul Teknik Pengumpulan Data. Pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Teknik pengumpulan data yang dipelajari kali ini ada dua, yaitu teknik interview atau wawancara dan teknik kuesioner atau angket. Teknik interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Kelebihan teknik interview atau wawancara ada 3. Yang pertama, wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Kedua, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan. Ketiga, pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Kekurangan teknik interview atau wawancara antara lain: yang pertama, wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian pengumpulan data. Kedua, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil. Ketiga, kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Jenis-jenis teknik interview atau wawancara. Wawancara berstruktur merupakan teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan atau mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Wawancara tidak berstruktur merupakan teknik wawancara di mana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses saat melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam interview atau wawancara. Yang pertama, penampilan fisik, termasuk pakaian yang dapat memberikan kesan apakah pewawancara dapat dipercaya atau tidak. Yang kedua, sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, identitas. Pewawancara harus memperkenalkan dirinya dan kalau perlu mengajukan tanda pengenal atau surat tugas. Yang keempat, kesiapan materi. Dalam arti pewawancara memahami ilmu, menguasai apa yang akan ditanyakan dan siap memberikan jawaban apabila diperlukan. Yang kelima, sebaiknya lakukan perjanjian dengan calon responden kapan mereka bersedia untuk diajak wawancara. Selanjutnya, mulailah wawancara dengan terlebih dahulu menggunakan kalimat pembuka atau kalimat pengantar. Dan dalam proses wawancara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, kontrol jalannya wawancara dan bila perlu pihak responden dituntun sebelumnya agar ia tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjawab atau mengemukakan pendapat. Pengertian kuesioner atau angket adalah pengumpulan data dengan
menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Kelebihan teknik kuesioner atau angket. Yang pertama, dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim lewat pos. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Yang ketiga, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden itu sendiri. Kekurangan teknik kuesioner atau angket. Yang pertama, jika dikirim melalui pos, maka persentase yang dikembalikan relatif rendah. Yang kedua, tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu membaca dan menulis. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh responden. Jenis-jenis teknik kuesioner atau angket. Yang pertama, angket terbuka merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, angket tertutup merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, angket semi terbuka merupakan angket yang pernyataan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keinginan mereka. Komponen kuesioner atau angket agar efektif. Yang pertama, ada subjek, yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan penelitian. Yang kedua, ada ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi serta aktif dan objektif. Yang ketiga, ada petunjuk pengisian angket yang memudahkan dimengerti dan tidak bias. Yang keempat, ada pernyataan atau pertanyaan beserta tempat pengisian jawaban baik secara tertutup, semi tertutup, maupun terbuka. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kuesioner atau angket. Yang pertama, pertanyaan atau pernyataan yang dibuat harus jelas dan tidak meragukan. Yang kedua, hindari pertanyaan dan pernyataan ganda. Yang ketiga, responden harus mampu menjawab. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan harus relevan. Yang kelima, pertanyaan atau pernyataan sebaiknya pendek. Yang keenam, hindari pertanyaan dan pernyataan yang bias atau sugestif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dadah.